Ia kembali bekerja setelah masa istirahatnya selama 3 hari berakhir. Meskipun masih terlihat sedikit pucat, ia menyapa semua orang dengan senyum. Rekan-rekan kerjanya juga memberikan sambutan hangat. Ian, aku kembali, sudah baik kan? Tanya salah satu dari mereka. Ian tersenyum tipis. Sudah, terima kasih. Ketika Ian sudah duduk di ruang kerjanya, ia menunduk sedikit, bersiap menerima intimidasi lagi. Tapi tidak ada suara keras, tak ada tumpukan dokumen dilemparkan ke mejanya, hanya suara Taehyung dari dalam ruangan. Surat Asli masuk ke ruanganku sebentar. Ia berdiri dengan berjalan membuka pintu kemudian masuk dengan hati-hati. Taehyung duduk di balik meja dengan mengenakan setelan jas rapi seperti biasanya. Raut wajahnya juga sama seperti biasa, serius dan dingin. Tapi kali ini ada sedikit kemarahan di kedua matanya. Kau sudah merasa sehat? Tanya Taehyung dengan tenang. Ya Pak Kim, balasnya dengan kaku. Taehyung menggeser sebuah file di hadapan Ian. Ini tugasmu minggu ini, tidak mendesak, ambil waktu sewajahnya. Ia nyaris menjatuhkan file tersebut karena kaget. Maaf Pak Kim. Taehyung memandang Ian datar. Apa kau harus mengulang ucapanku? Tidak Pak Kim, balas Ian menunduk. Kars itu kemudian pamit berdiri, berbalik dan hendak keluar. Tapi sebelum sampai itu Taehyung bersuara lagi. Serta Asli. Ian segera menoleh. Jangan lewatkan makan siang, ucap Taehyung mengingatkan. Ia membeku, ia mengangguk pelan, lalu buru-buru keluar dari ruangan. Di luar pintu, Ian menyentuh dadanya yang terasa aneh. Kenapa dia tiba-tiba berubah, kumamnya sendirian. Menjelang siang, ia duduk di meja kerjanya sembari memakan bekalnya. Wajahnya terlihat bingung sambil sekali menatap keluar jendela. Hari ini tak banyak tugas yang harus ia lakukan. Dia merasa sangat luang, bahkan sedikit merasa bosan. Dia berubah, tapi kenapa? Salah satu rekannya datang mendekat dengan kopi di tangannya. Kenapa kau sepertinya sedang banyak pikiran? Ian tersenyum canggung. Tidak, aku hanya agak bingung saja dengan perubahan cuaca akhir-akhir ini. Rekannya itu tertawa kecil. Kalau aku justru bingung dengan perubahan Pak Kim. Biasanya marah-marah dan memerintahmu dengan senatnya. Tapi sekarang jadi lebih kalem. Kau bakalan diizinkan untuk makan siang skala ajaib. Yang terus simpul mata kosong ke arah jendela. Dia sempat tengah memberi pengarahan untuk proyek besar yang melibatkan kunjungan langsung ke klien penting di luar kota. Ruangan dipenuhi beberapa pegawai termasuk Taehyung dan Ian. Karena ini proyek penting, saya ingin CEO langsung terlibat dan sekretaris Leku akan mendampingi beliau di sana, ucap Direktur Park. Ian terkejut dengan refleks menatap Taehyung. Baik, saya akan pastikan semua berjalan dengan lancar, balas Taehyung dengan raut datar. Mereka butuh presentasi langsung besok malam, jadi kalian harus berangkat sore ini. Tim lain akan menyusul lusa. Direktur Park kembali memberikan informasi. Ian mengangguk pelan. Baik, Direktur Park. Ian duduk di kursi penumpang menatap keluar jendela saat mobil tengah menyusuri jalan tol menuju tempat tujuan. Taehyung menyetir, tanpa banyak bicara. Suasana dalam mobil terasa canggung. Terima kasih karena sudah mengantarku ke klinik kemarin. Kemudian membuka obrolan. Kalau kau sampai kenapa-napa, cita perusahaan bisa rusak. Balas Taehyung dengan kedua mata yang tetap fokus menatap jalanan. Ian tersenyum miris. Anda benar. Hanya beberapa saat sebelum akhirnya Taehyung kembali buka suara. Apa kau masih suka makan jajangmyeon dari kedai depan kampus? Ian agak terkejut dan menatap Taehyung. Bagaimana bisa Anda mengetahuinya? Dulu kau selalu makan di sana, kadang 2 kali sehari.
Aku selalu duduk di belakang menunggu Samina. Ia mendung dari senyum kecil. Waktu itu aku benar-benar tidak tahu kalau kau memperhatikanku. Taehyung dari kian sekilas, namun tak menjawab. Karena itu juga sempat kebingungan mengapa Taehyung tiba-tiba membahas masa lalu. Maaf, kami sudah full book. Karena Anda melakukan reservasi mendadak, kami hanya punya satu kamar yang tersedia untuk malam ini. Ucap resepsionis. Taehyung dan Yen tak bisa menyembunyikan raut terkejut mereka. Itu kamar suite dengan tempat tidur luas. Besok siang Anda baru bisa pindah ke kamar terpisah. Resepsionis memberikan informasi. Yen berserta senyum, tidak apa-apa, saya bisa tidur di sofa kalau perlu. Kau bisa mengambil ranjangnya. Aku akan tidur di sofa, balas Taehyung dengan raut datar seperti biasanya. Di dalam kamar hotel, keduanya duduk dengan suasana hening. Yen melakukan istilah dan bersalah. Dengan bisa aku lupa untuk membawa pelengkap bibir. Kau masih pakai yang memiliki aroma strawberry itu saat Taehyung tiba-tiba. Yen tercengang, makin tahu. Taehyung menatap langit-langit kamar hotel. Aku mungkin membencimu sekali, tapi aku tidak bisa pura-pura melupakan semua tentangmu. Ia tadi yang membeku mendengar jawaban tersebut. Untuk mengisi rasa canggung yang tercipta di antara Taehyung dan Yen, Yen keluar tuang beli air mineral dan bola plastik di minimarket. Langkah Yen terhenti saat kedua matanya menangkap sosok Taehyung sedang duduk di sofa lobi bersama seorang gadis yang baru melampiaskan elegan, berpakaian rapi dan tertawa lembut di depan live itu. Yen membeku dan entah mengapa setiap perlahan ia mulai menyembunyikan diri di balik pilar. Ia melihat Taehyung tampak nyaman, tersenyum dan bahkan membetulkan helaian rambut gadis di sana. Tak seperti biasanya, sikap Taehyung kali ini tampak hangat. Mungkin gadis itu yang cukup maksud kemarin saat ia mengatakan jika Taehyung sudah memiliki kasih dan akan segera bertunangan. Yen kemudian memutuskan untuk pergi ke toilet dan mencuci tangan di sana. Tak lama kemudian sosok gadis yang tadinya berada di samping Taehyung justru masuk ke sana dan berdiri di samping Yen. Kau sekretaris Lee yang bekerja dengan Kim Taehyung kan? Tanya gadis itu sambil bercermin. Yen terlihat kaget dan tersenyum gugup. Iya benar. Kas dari ke arah Yen tampak tenang namun tajam. Senangnya bisa bertemu. Namaku Sohee, kekasih Kim Taehyung, salam kenal. Oh ya, salam kenal juga, balas Yen kaku. Namamu? Tanya Sohee. Aku Lee Yen. Taehyung memang orang yang baik karena terlalu perhatian pada orang segalanya, tapi ia itu tipe yang tegas soal batasan. Ucap Sohee dengan nada halus, tapi menusuk. Yen hanya bisa tersenyum canggung dan menunduk. Hatinya mendadak terasa berat. Sohee kemudian berjalan keluar lalu menoleh. Senang bisa kenalan denganmu, sekretaris Lee. Jaga profesionalitas ya. Ia duduk di ranjang hotel sembari memeluk lututnya. Sudah lebih dari 2 jam, tapi Taehyung tak kunjung kembali ke kamar hotel. Ponsel menunjukkan pesan dari Taehyung yang baru saja dikirim. Kau sudah makan? Kalau belum, aku bisa membawakan makanan dari bawah. Katakan saja kau ingin makan apa. Ia menatap layar ponselnya lama lalu dengan sengaja mematikan ponselnya dan berbaring dengan wajah tertutup bantal. Saat pagi hari menjelang, Yen menyadari jika semalam Taehyung tak kembali ke kamar hotel karena begitu terbangun, Yen hanya sendirian di sana. Taehyung mengatakan ia sudah bersiap di lobi dan Yen segera turun juga. Beberapa menit kemudian, setelah berpakaian rapi, Yen segera dengan menemui Taehyung di bawah.
Teh yang tersenyum kecil, kau tidur dengan nyenyak tadi malam. Ia yang tersenyum tipis yang terkesan dipaksakan. Cukup nyenyak, ayo kita mulai hari ini. Teh menatap Ian bingung menyadari perubahan sikap gadis itu. Ia berjalan lebih cepat, menjaga jarak 1 langkah di depan.